Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025-2026. Perkenalkan, saya Pramujito, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 4 tahun 2025-2026 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 2540131199 pada hari ini Rabu tanggal 28 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah SD Impres Angkasa kelas 6 dengan materi iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, qada dan qadar, dengan metode pembelajaran problem based learning. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen. Saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Alhamdulillah, semangat sekali. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, kita akan berdoa dulu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah urusan kita dan mempermudah kita dalam memahami pelajaran. Oke, baik. Mari kita sama-sama berdoa. Nanti berdoa dilanjutkan dengan membaca surat Al-Kafirun secara bersama-sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qul ya ayyuhal kafirun. Indonesia tanah airku. Makna beriman kepada takdir Allah. Maksud beriman kepada takdir adalah kita mengimani bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini, yang baik maupun yang buruk, adalah dengan takdir Allah. Semuanya telah diketahui oleh Allah. Semuanya telah ditulis, telah dikehendaki, dan diciptakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat adil dalam takdirnya. Semua yang ditakdirkannya adalah sesuai hikmah yang sempurna yang diketahuinya. Allah tidaklah menciptakan keburukan tanpa adanya maslahat. Namun keburukan dari sisi buruknya tidak bisa dinisbatkan kepadanya. Tetapi keburukan masuk dalam ciptaannya. Apabila dihubungkan kepada Allah Ta'ala, maka hal itu adalah keadilan, kebijaksanaan, dan sebagai rahmat dan kasih sayangnya. Manusia merasakan bahwa dirinya memiliki kehendak dan kemampuan yang dengannya ia akan berbuat atau tidak. Akan tetapi, kehendak dan kemampuan seseorang tidak akan melahirkan ucapan atau perbuatan kecuali dengan kehendak atau izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ucapan atau perbuatan tersebut tidak mesti dicintai oleh Allah meskipun terwujud. Muslim.org.id. Makna. Oke, baik. Dalam kegiatan pembuka pembelajaran ini, Pak Guru memasukkan pemahaman di awal, ya, pemahaman di awal sebelum Pak Guru masuk kepada pembelajaran yang akan kita lakukan secara bersama-sama. Jadi maksud dan tujuan kita belajar pada hari ini, kita akan memahami tentang makna takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana nanti kita akan belajar dan mempresentasikan hasil diskusi secara bersama-sama. Nanti kita akan sama-sama mengikuti pembelajaran. Oke, baik. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, Pak Guru akan sedikit mengetes fokus kali. Oke. Untuk apa yang akan Pak Guru tes yaitu tentang fokus, ya. Jadi nanti ketika Pak Guru menyampaikan, ya, silakan ikuti apa yang Pak Guru sampaikan. Oke. Jangan ikuti apa yang lain, ya. Apa lain dari yang Pak Guru sampaikan. Oke, Pak Guru akan tes fokus. Silakan ikuti apa yang Pak Guru sampaikan. Ayam, 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 ayam. Ayam, 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 ayam. Sapi, 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 sapi. Sapi, 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 sapi. Bebek, 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 bebek. Bebek, bebek,
akan menjelaskan materi kita. Sebentar ya. Nah, Oke, materi kita yaitu tentang iman kepada takdir Allah. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dibuka bukunya. Nanti buka di bab 2. Nanti ada di situ semester 2 yaitu tentang iman kepada takdir Allah. Nanti silakan ketika Pak Guru menjelaskan silakan menulis ya. Menulis apa yang sudah disampaikan oleh Pak Guru. Tentang ini. Nah, di Lauhul Mahfuz ini Allah sudah menentukan ukuran-ukuran kita ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 39 yang berbunyi apa? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah telah menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan ukuran. Ya, sesuai dengan ukuran. Dalil tentang iman kepada Allah dan qadar. Di buku coba kalian lihat itu sudah banyak sekali dalil tentang qadar dan qadar. Nah, dalam buku sudah dijelaskan dan Pak Guru sudah meringkas yang akan bisa kita pelajari sama-sama. Jadi yang pertama yaitu Quran surat Al-A'la ayat 3 yaitu walladzi qaddara fahada. Yang artinya yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Jadi dalam dalil ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan masing-masing menentukan. Nah, menentukan dan memberi petunjuk. Memberi petunjuk. Nah, petunjuk ini Allah memberikan apa? Perintah kepada kita sebagai umatnya. Agar apa? Agar kita memahami takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Untuk apa? Untuk mensyukuri. Dengan apa? Dengan kita beribadah, dengan kita ketika mendapatkan sebuah nikmat kita tidak lupa untuk bersyukur. Ketika mendapatkan takdir itu dibagi menjadi dua lagi, ya. Takdir mubgham, ya. Takdir mubgham adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Ya. Takdir mubgham itu sama kepada takdir qadar ya. Memiliki kesamaan, yaitu apa? Ditawar-tawar lagi, artinya apa? Tidak bisa dirubah. Contohnya seperti tadi kelahiran, kematian, ya, itu sesuatu yang tidak bisa dirubah. Nanti kita akan berdiskusi secara bersama-sama dan kalian nanti akan mencari jawaban dari apa yang sudah Guru jelaskan agar kita lebih paham lagi. Selanjutnya, takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin masih bisa diubah oleh manusia melalui usaha dan ikhtiar jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan. Mu'alaq ya. Ya, takdir mu'alaq ini sama saja dengan qadar, yaitu bisa diusahakan oleh kita sebagai manusia. Seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, kepandaian ya, kita bisa mengusahakan sesuatu yang belum kita ketahui ya, yang belum kita ketahui. Mungkin kita contohnya penjelasan yang sudah Pak Guru sampaikan kepada kalian. Jadi setelah ini nanti kita akan berdiskusi secara sama-sama. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk kita mencari jawaban dari apa yang Pak Guru bagikan. Jadi boleh membuka buku, ya, boleh membuka buku, dicari referensinya dan saling berdiskusi kepada teman tentang topik yang akan Pak Guru sampaikan. Baik, di sini Pak Guru akan membagikan untuk kelompoknya. Jadi nanti Pak Guru akan membagikan sesuai dengan kelompok yang sudah Pak Guru setting tempat duduknya. Jadi nanti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, kelompok 1 menganalisis contoh takdir mubgham, yaitu kematian, jenis kelamin dan kelahiran. Kelompok 2 menganalisis contoh takdir mu'alaq, yaitu kepandaian, kesehatan, kekayaan. Kelompok 3 menganalisis dan berdiskusi hikmah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kesehatan mental. Yang keempat, hubungan antara doa, ikhtiar dan tawa. Oke, sebelum kita masuk kepada sesi diskusi, Pak Guru akan sama-sama
mengetes semangat kalian. Ya nanti setelah itu nanti Pak Guru ada sedikit game untuk membuat kita terbuka ya wawasannya agar kita lebih paham lagi tentang apa yang sudah Pak Guru sampaikan. Jadi nanti gamenya itu ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Siapa yang mau main game? Semuanya pasti mau karena game itu seru. Sebelumnya Pak Guru akan tes semangatnya nih. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi ya, ayo semuanya. Harus semangat ya. Tepuk semangat. Oke, sebelum itu Pak Guru akan memberikan suatu senyum ya. Senyum. Jadi Pak Guru ada sesuatu ya, sesuatu yang beda ya. Nah, senyum. Pak Guru bilang nanti, mana senyummu? Ya. Pipi kiri senyumku, pipi kanan senyumku, senyum-senyum. Gitu ya. Oke, bisa? Bisa ya? Bisa. Oke, biar kita lebih semangat lagi sebelum berdiskusi nih, karena nanti diskusi tuh tadi kan kalian berdiskusi sama teman, jadi harus ceria, harus relax. Oke? Bisa ya? Oke. Mana senyummu? Pipi kanan senyumku, Pipi kiri senyumku. senyum-senyum sambil lihat temannya ya. Oke Mas ya? Oke, enggak apa-apa. Ya, tidak usah malu. Oke. Mana senyummu? Pipi kanan senyumku. Pipi kiri senyumku. Senyum-senyum. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut kepada yang akan kita mainkan. Nah, kita akan bermain apa sih Pak Guru tuh? Pak Guru tuh mau kasih kita mainan apa? Nah, kita bermain namanya kotak takdir. Nanti Pak Guru minta semuanya bisa baris di sini ya. Nanti Pak Guru minta nanti laki-laki di sini, perempuan di sini. Oke. Wow. Ini saja kotaknya. Bebas. Ada waktunya ya. Oke, silakan baca soalnya. Sudah, satu kali. Langsung ke belakang, ke belakang. Nah, satu kali ya, satu kali kesempatan. Silakan. Jadi ngapain di sini? Sini. Guru akan membagikan LKPD ya. Pak Guru akan membagikan lembar jawab peserta didik atau lembar kerja peserta didik. Ini untuk kelompok 1. Jadi silakan disampaikan. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Oke. Nah, silakan Pak Guru kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Pak Guru akan menilai diskusi kalian, Pak Guru akan menilai hasil diskusi kalian. Prosesnya juga Pak Guru akan menilai. Silakan ditulis jawabannya di LKPD yang sudah Pak Guru bagikan. Ada jawaban dari diskusi kalian. Jadi ada baik, waktu diskusinya sudah habis. Jadi silakan setelah ini kita akan presentasikan hasil dari diskusi kita. Ya, Pak Guru minta untuk kelompok yang siap atau kelompok 1 mau bisa? Oke, baik. Silakan kelompok 1 agar bisa mempresentasikan. Ketika presentasi silakan memperkenalkan kelompoknya. Dan ketika dilakukan presentasi bisa mengucapkan terima kasih seperti yang sudah biasa kita lakukan ketika presentasi. Oke, baik. Silakan waktu diberikan kepada kelompok 1.
kelahiran dan orang tua adalah takdir mubrom, yaitu rahasia dan ketetapan Allah yang mutlak. Tugas kita bukan protes, tapi bersyukur dan berbakti kepada orang tua yang sudah Allah pilihkan yang terbaik untuk kita. Oke, silakan. Ya, lanjut untuk kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Silakan yang tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya kepada kelompok 2. Kalau ada anak yang merasa dirinya kurang pintar, apakah itu sudah disebut selamanya atau bisa dikenal dalam takdir mu'alaf? Bagaimana caranya? Kita pintar karena kepadanya adalah takdir mu'alaf. Caranya dengan belajar lebih giat, ikhtiar, dan rajin berdoa. Allah akan mengubah nasibnya dari yang memukami menjadi bagus karena dia mau berusaha. Oke, silakan untuk ditutup presentasinya. Oke, siap. Terima kasih kepada kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi. Bisa duduk kembali. Bisa duduk kembali. Silakan dilanjut untuk kelompok 3. Oke, bisa dimulai. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami ingin mempresentasikan rangkuman dari kelompok 3, yaitu iman kepada takdir dan ketenangan hati. Tema mengapa percaya takdir membuat jiwa kita sehat. Hasil diskusi kelompok 3, menghilangkan sedih. Kalau kita berkelebihan atau kepala lembab, kita tidak boleh menangis terlalu lama karena itu sudah takdir. Jadi kita tetap bisa berdoa. Hasil diskusi kedua, tidak sombong. Kalau kita juara kelas, kita tidak boleh pamer karena itu pemberian Allah. Kalau pamer nanti kemarin sedikit dan juga tidak benar. Hasil diskusi ketiga, berani kita tidak berkata kepada apapun karena semua sudah diatur Tuhan. Silakan yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Oke, silakan. Karena dengan percaya takdir kita yakin kalau Allah sudah membagi rezeki masing-masing orang dengan adil. Kalau kita ini berarti kita tidak percaya pada pembagian Allah. Jadi kita lebih tenang dan senang melihat Tuhan bahagia. Oke, baik. Silakan ditutup presentasinya. Ditutup ya. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan ketika presentasi bisa mengeraskan suaranya agar bisa terdengar oleh teman-teman yang lain. Oke, bisa dilanjut untuk kelompok 4, silakan kelompok terakhir. Suaranya bisa dikeraskan agar bisa terdengar oleh teman-teman. Nama kelompok Adel Laulan Haira. Rangkuman presentasi kelompok 4. Hasil diskusi kelompok kami mendiskusikan bahwa untuk mencapai cita-cita kita perlu 3 hal ini. Ikhtiar, artinya kita harus belajar giat. Kalau mau jadi dokter kita harus pintar belajar keras. Doa, artinya kita minta sama Allah supaya dikasih nilai bagus. Tawakal, artinya kalau kita sudah belajar dan berdoa gagal sudah berusaha. Kekurangan analisis, siswa menganggap pendidikannya adalah sampah dan keputusan. Satu-satu dan menganggap hal-hal hanya dilakukan di akhir kalau kita dalam Silakan yang ingin bertanya kepada kelompok 4. Oke. Tadi kan dijelaskan kalau kita harus ikhtiar dan doa. Kan kalau ada orang yang berdoa terus di masjid tapi tidak mau kerja atau belajar, apakah keinginannya akan dikabulkan? Kenapa? tidak benar begitu Allah memerintahkan kita untuk berusaha ikhtiar dulu baru berdoa. Seperti kata Nabi Muhammad SAW, ikat dulu usahanya baru bertawakal. Jadi kalau cuma doa tanpa usaha itu namanya bukan tawakal yang benar. Ya, silakan untuk kelompok 4 bisa
kita telah selesai berdiskusi. Di sini Pak Guru akan menyampaikan apresiasi kepada semua kelompok yang telah berpresentasi pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah presentasinya sudah ada. Ketika sesi tanya jawab ada yang bertanya, dan selanjutnya Pak Guru akan menilai hasil dari diskusi kalian. Pak Guru akan menyampaikan kalian dengan menyuruh. Untuk kelompok 1, ketika presentasi hanya berfokus kepada kematian, ya pada poin kematian, ya tidak berfokus kepada proses, ya proses di mana apa kita bisa mengusahakan apa kematian itu menjadi kematian yang baik. Dan kalau kita tidak bisa mengusahakan kematian, kita nanti akan mati dalam keadaan yang tidak baik. Tapi contohnya apa? Kenapa begitu? Kematian yang baik yaitu kita mati dalam keadaan husnul khotimah, yaitu apa? Dengan kita menjalankan ibadah, dengan kita mati dalam keadaan baik, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita hidup. Nah, itu kan tidak mati dalam keadaan yang baik, yaitu apa? Kita tidak menjalankan ibadah, kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita biasa menjadi apa yang berbuat dosa. Dan selanjutnya dengan baik. Nah, begitu. Nah, itu penilaian singkat dari Pak Guru yang dapat Pak Guru sampaikan kepada kalian semua. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada sesi penutup, ya. Pak Guru akan sedikit menjelaskan refleksi dari pembelajaran kita. Nah, yang kita pelajari, senangi itu tidak baik untuk kita. Dan bisa jadi apa? Sesuatu yang tidak kita senangi itu baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan kemudian mengartikan sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita, yaitu sebagai sesuatu yang sial, ya. Itu sebagai tahapan kita untuk belajar, ya. Oke, begitu. Sebelum Pak Guru menutup, kita akan sama-sama Pak Guru tes dulu untuk semangatnya. Jika mungkin masih ada semangatnya, tepuk semangat. Oke, alhamdulillah pada akhir pembelajaran kita masih semangat, masih bisa menunjukkan semangat kita untuk belajar. Pak Guru pesan, jangan lupa untuk selalu bersemangat dalam segala hal, ya. Dalam artian kita harus menjalani hidup ini dengan semangat. Kita harus bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Oke, baik, sebelum aku tutup, mungkin ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, ini akan aku tutup dengan kita sama-sama membaca ya. Mungkin ini yang dapat aku sampaikan pada pertemuan hari ini. Saya masih jazakumullah khairan atas segala yang kalian semua curahkan pada hari ini. Kalian luar biasa. Dan selanjutnya silakan melanjutkan pelajaran yang akan dilanjutkan di kelas ini. Oke. Bukan lebihnya Pak Guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.